Hai semuanya, perkenalkan nama saya Neng Widya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah mendirikan usaha. Kalian pasti sering mikir, aku pengen banget nih punya usaha sendiri, tapi mulai dari mana ya? Hmm, Tenang aja, di video kali ini aku bakal jelasin nih langkah-langkah mendirikan usaha dari nol dengan cara yang simple dan gampang dipahami. Yuk kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama, niat yang benar-benar kuat. Segalanya harus dimulai dari niat dulu dong. Kalau niatnya cuma ikut-ikutan orang lain, biasanya cepet capek dan gampang nyerah juga. Tapi kalau niatnya kuat karena ingin mandiri, bantu keluarga, atau ingin sukses dari hasil kerja sendiri, itu jadi semangat yang luar biasa banget. Niat yang kuat bikin kita tetap bertahan walau banyak tantangan di depannya. Langkah yang kedua, menentukan ide usaha dan strateginya, yaitu tentuin ide usaha apa nih yang cocok dan banyak dibutuhkan di sekitar kamu. Misalnya kalau di daerahmu banyak pelajar, kamu bisa jual makanan ringan, minuman kekinian, atau alat sekolah. Kalau banyak pekerja kantoran, mungkin jual kopi dan camilan praktis. Setelah itu pikirkan strateginya, mau jual lewat media sosial, buka kios kecil, atau sistem pre-order. Intinya, ide dan strategi itu harus jalan bareng ya. Langkah yang ketiga, menyiapkan modal selanjutnya. Tentu butuh modal, tapi jangan khawatir, nggak semua usaha itu harus mulai dari yang besar dulu. Kamu bisa mulai dari yang kecil dulu, gunakan tabungan atau kerjasama dengan teman, atau bahkan jual barang bekas yang sudah nggak kepakai untuk tambahan modal. Yang penting gunakan dengan bijak ya, jangan asal keluar tanpa perhitungan. Langkah yang keempat, mengelola modal. Nah, setelah modal terkumpul, kamu harus pandai mengelola keuangannya. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Itu wajib banget dan catat setiap pengeluarannya. Dan pemasukan biar kamu tahu arah uangnya kemana. Kalau bisa mengatur uang dengan baik dari awal, usaha kamu bakal lebih stabil lagi. Langkah yang kelima, membeli perlengkapan dan peralatan. Langkah berikutnya, beli perlengkapan dari yang kamu butuhkan dulu. Misalnya, kamu mau jualan minuman, ya belinya blender, cup sendok, dan takar, bahkan baku dan lainnya. Belilah perlengkapan yang berkualitas, tapi tetap hemat ya. Yang penting jangan boros di awal. Beli sesuai kebutuhan saja dulu. Langkah yang keenam, menentukan tempat usaha. Tempat usaha juga penting banget nih. Kalau kalian punya modal lebih, carilah tempat yang strategis dan ramai. Tapi kalau modal terbatas, gak masalah sih. Kamu bisa mulai dari rumah dulu atau jualan online. Banyak banget nih usaha sukses yang awalnya cuma dari rumah loh. Yang penting tempatnya bersih, nyaman, dan pelanggan gampang nemuin kamu. Langkah yang ketujuh, mencari karyawan atau pegawai kalau usaha kamu udah mulai rame dan gak bisa kamu handle sendiri nih. Saatnya cari karyawan atau pegawai yang jujur, rapih, dan bisa diajak kerjasama. Latih mereka supaya ngerti cara kerja usaha kamu. Ingat, karyawan yang baik itu bukan cuma pekerja, tapi bagian dari kesuksesan bisnis kamu. Langkah yang ke-8, produksi. Langkah selanjutnya adalah produksi, proses di mana ide kamu jadi kenyataan. Kalau jual makanan, pastikan rasa dan kebersihannya terjaga. Kalau jual barang, pastikan kualitasnya bagus dan rapi. Produk yang bagus itu bukan
promosi yang paling efektif karena pelanggan yang puas itu pasti akan cerita ke orang lain. Langkah yang kesembilan, promosi dan strateginya. Penjualan sekarang saatnya promosi. Kamu bisa manfaatin media sosial kayak TikTok, Instagram, atau WhatsApp buat ngenalin produk kamu. Upload foto yang menarik, kasih deskripsi jujur, dan jangan lupa buat promo yang menarik kayak diskon atau bonus pembeliannya. Ingat, promosi bukan cuma tentang jualan, tapi tentang cerita kepercayaan yang kamu bangun ke pelanggan. Langkah yang ke-10, perhitungan laba dan ruginya. Langkah terakhir, jangan lupa menghitung laba dan ruginya. Catat semua pengeluaran dan pemasukan setiap minggu atau per bulannya. Kalau untung, alhamdulillah, sebagian bisa ditabung untuk mengembangkan usaha. Kalau rugi, jangan panik, evaluasi, cari tahu penyebabnya. Lalu perbaiki karena setiap pengusaha pasti pernah gagal di awalnya sebelum akhirnya berhasil. Nah, jadi teman-teman, itulah 10 langkah-langkah mendirikan usaha dari nol, mulai dari niat, ide, modal, sampai cara promosi dan perhitungan keuntungan. Ingat, usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sukses, tapi seberapa kuat kamu bertahan. Yuk mulai wujudkan ide usahamu dari sekarang. Semoga video ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Terima kasih.